Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghirup udara yang segar dan menonton video dari saya. Dan salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang memberikan kita syafaat di yaumul akhir nanti. Di video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai konsep dan hukum pernikahan siri. Jadi kalau dalam pernikahannya secara umum sendiri itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan zawai. Dan kedua kata itu sering digunakan oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab, karena itu terdapat di Al-Quran dan juga di As-Sunnah. Jadi intinya adalah kata nikah, kata zawai, kata apa gitu, pokoknya berasal dari Arab lah, dari literatur fikih yang ada di Arab. Terus kita ke dalilnya. Dalam dalilnya sendiri itu kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi fa'in talaqaha fala tahillu lahu min takhti hatta lakum yahwa zawjan ghairuh fa'in talaqaha fala junaha alaihima an tarahuma yang tuqimma junudallahi wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Artinya adalah jika dia menceraikannya kembali kepada setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi intinya adalah kalau secara isinya sendiri dari hukum Al-Qurannya sendiri itu adalah intinya itu adalah pernikahan itu sendiri itu harus sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya sudah melalui kayak persetujuan dari wali nikah dari perempuan itu sendiri, kemudian kesiapan secara finansial dan lain dari suaminya, dari calon suaminya, sehingga apa dengan yang pasti juga gak boleh mahram, yang bukan mahram ya. Jadi intinya adalah bagaimana kesiapan seseorang itu dalam membangun kekeluargaan itu sampai di akhir hayatnya. Dan ketika pernikahan kita harus menjaga nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oke, terus selanjutnya kita membahas tentang peraturan-peraturan yang ada dalam pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Itu berisi tentang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang terdapat pada Pancasila, sila yang pertama. Terus kita ke kompilasi hukum Islam. Itu terdapat pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Kalau di pasal 2-nya itu adalah pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan ataupun akad yang sangat kuat, ataupun itu mitsaqon golizon, untuk mentaati peraturan Allah dan melakukannya sebagai ibadah. Terus
ke pasal 3-nya, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan itu adalah yang utama ketika kita melakukan suatu hubungan yang namanya pernikahan dan membuat keluarga yang baru hingga akhir hayat. Itu yang penting, pokoknya harmonis. Terus ke pasal 4, yaitu adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan, mohon maaf, slide-nya belum gua geser. Itu tadi pasal 2, pasal 3 sesuai apa yang gua jelaskan. Kita ke pasal 4-nya, yaitu adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti itu, memang peraturan-peraturan seperti ini memang diperlukan supaya kita itu dengan intelijensi kita paham, kita benar-benar teratur lah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam pernikahan. Kemudian kita ke definisi nikah siri. Ya, secara harfiah siri itu artinya rahasia. Artinya apa? Kita melakukannya itu maksudnya bukan berrahasia kayak diem-diem salam-salaman gitu, enggak, tapi dalam arti bagaimana kita itu secara keluarga ini kita udah bertemu, kita bawa wali, kita bawa saksi, terus kita menikah, akad nikah, kemudian sudah. Maksudnya dalam arti tidak perlu mengundang dari orang KUA gitu, kita bisa panggil dari penghulu ataupun ustadz yang ada di desa kita gitu kan. Gitu. Itu aku menjelaskan tentang nikah sirinya itu emang sepengetahuan seperti apa. Kalau kita dari secara istilahnya ya adalah pernikahan yang dirahasiakan dan dari pengetahuan orang banyak. Tapi pengetahuan orang banyak di sini itu maksudnya adalah pemerintah. Kenapa? Karena dalam apa namanya, di peraturannya sendiri itu memang secara dari hukum pemerintahnya sendiri itu memang tidak mencatat secara sah, tidak dicatat secara sah oleh pihak pemerintah ataupun pihak dari negara. Kalau yang dari bersangkutan itu adalah Departemen Agama, seperti itu. Terus kita ke syaratnya, dari mempelai laki-lakinya sendiri itu syarat-syaratnya itu adalah of course harus tentu saja harus beragama Islam, terus tidak hasil dari ganti kelamin, tidak secara terpaksa, kemudian tidak pernah memiliki istri sebelumnya ataupun tidak dalam keadaan sudah punya istri gitu kan. Terus bukan mahram calon istrinya, terus dan juga itu tidak dilakukan dalam masa ihram ataupun masa-masa kayak haji atau umroh gitu. Pokoknya tidak dalam keadaan sedang melakukan ibadah di Mekah atau apa sebagainya. Pokoknya ada satu lagi, pernikahannya itu bisa dilakukannya itu di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan suci, tidak boleh saling bersentuhan. Yang artinya adalah kalau ingin bersentuhan pokoknya di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Untuk mempelai wanita hampir sama, hampir mirip, beragama Islam, terus bukan jenis kelamin ganda. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi krusial adalah mendapatkan izin nikah dari walinya. Kenapa? Karena yang namanya wanita itu kan memang sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang benar-benar krusial untuk seorang suami untuk bisa mengatur kehidupan di rumah tangganya gitu. Jadi perlu arahan, perlu pedoman lah, karena memang wanita itu memang identik untuk hal-hal yang berbau rumah tangga. Seperti itu. Terus tidak dalam masa iddah. Tidak dalam masa iddah itu dalam arti bukan kayak apa ya, misal kayak istrinya itu tidak baru saja kehilangan suaminya gitu, atau baru saja diceraikan sama suami lamanya gitu. Artinya adalah ketika ya kalau istrinya itu istri orang lain, kenapa kita harus ambil milik orang lain gitu loh. Seperti itu. Oke, mohon maaf ini agak kepanjangan karena terlalu
banyak yang harus dijelaskan. Ini sama bersama mirip. Terus kita ke tata caranya. Tata caranya ya seperti yang saya jelaskan tadi, calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, terus ada ijab kabulnya, terus ada maharnya, terus ada wali dan saksinya, ada izinnya, kemudian ada penghulunya. Terus secara hukumnya sendiri itu menurut Islam itu sah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah sah, dihalalkan dan diperbolehkan jika syarat dan rukunnya nikahnya itu terpenuhi. Kalau menurut hukum yang ada di Indonesia itu harus ada ikatan lahir dan batinnya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ada satu hal yang secara hukum di Indonesia itu benar-benar harus dijadikan poin pentingnya. Kalau menurut peraturan negara itu harus sesuai dengan ini, ada di pasal 2 ini, tiap-tiap pernikahan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya harus melalui proses yang pertemuannya itu harus diproses oleh pihak dari pemerintah, dari Departemen Agamanya. Kalau yang dari Departemen Agamanya itu diwakili oleh KUA, dari kantor kantor apa ya, KUA itu apa saya lupa ya, pokoknya dari KUA, dari pihak Departemen Agama milik negara. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari kesimpulan dari saya sendiri adalah emang pernikahan siri itu agak sedikit mirip dengan pernikahan pada umumnya, tapi bedanya itu di pelaksanaannya itu secara rahasia gitu. Intinya itu aja, singkat. Dan ini cukup sekian dari video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, terutama Pak Dilia, dengan terhormat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.